Pemirsa, sebelum jeda tadi saya sempat bertanya ke Pak Cepi. Pak Cepi, kemungkinan ada spekulasi ini bahwa pesawat ini mendarat darurat. Bagaimana kemungkinannya, Pak? Dan kemudian jika memang mendarat darurat, apakah itu bisa dideteksi dan berapa lama kita menunggu hingga mendengar kabar? Mudah-mudahan bisa selamat begitu ya. Tetapi dari segi teknis, kalau mendarat darurat berarti dia menghadapi distress, dia menghadapi keadaan emergency. Menghadapi keadaan emergency, pilot mempunyai prosedur. Dia harus mengirim distress message namanya. Jadi Mayday, 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 Malaysian berapa nomor penerbangannya dia harus mengasih tahu. Dan tidak hanya dengan voice ya, dia juga bisa atau harus, dan itu prosedur juga dengan alat-alat komunikasi lainnya seperti transponder, ada alat high frequency. Di pesawat tuh banyak sekali peralatan komunikasi, ada very high frequency, ada high frequency, dan semua itu sangat high tech ya. Jadi mungkin kecil kemungkinannya kalau dia mendarat darurat, karena mendarat darurat berarti dia menghadapi permasalahan. Kalau dia menghadapi permasalahan, dia akan report. Ya, tapi gitu. yang aneh adalah pesawat ini tidak bisa ditangkap oleh radar, Pak, sebelum mencapai ke Vietnam. Apa alasannya? Oleh radar mana ya? Vietnam. 1 menit sebelum bisa ditangkap radar, ternyata semua radar mempunyai namanya radar coverage, ya, radius sejauh mana dia bisa menangkap. Ya, jadi ya harus jelas dulu. Kalau memang dia di luar dari coverage radar Vietnam, ya dia tidak bisa ditangkap. Oke. Ya, dan radar juga mempunyai coverage altitude dan distance ya, jarak dan ketinggian. berarti ada space antara radar jangkauan Malaysia dengan radar jangkauan Vietnam begitu. Ada space di mana di situ tidak tertangkap sinyal, tidak ada sinyal. Bisa iya, bisa enggak. Ya, saya nggak tahu betul persisnya seperti itu. Tetapi International Civil Aviation Organization, ya ICAO, 10-15 tahun terakhir sudah meningkatkan namanya Aviation Safety International Standard ya untuk traffic ini. Traffic ini sekarang udah luar biasa ya, penuh padat sekali. Jadi dalam waktu dekat kita akan diawasi. Itu akan ditingkatkan dengan computer satellite based air traffic flow management system. Jadi dipantau dari satelit. Jadi semuanya akan tercover, ada coveragenya. Jadi nanti pembagian kontrol dari traffic itu tidak lagi diberikan per negara tapi per region, per kawasan. Ya Amerika sudah, jadi Amerika, Afrika, Eropa itu udah ada Euro control sekarang satu. Nah, Indonesia belum, Pasifik belum. Nanti akan diberikan kepada Pacific region. Jadi di situ tingkat keamanannya tinggi sekali. Kalau terjadi hal-hal seperti ini, mereka sudah diplot itu, ada diplot. Saya pikir ini kalau kita mengerahkan search and rescue secara internasional dalam waktu dekat mungkin tidak terlalu sulit untuk bisa menentukan ini. Tentunya ini memerlukan effort tersendiri. Dimonitor bukan berarti dia setiap saat orang akan melihat. Jadi mungkin mesti di playback karena dia itu hanya terrecord saja. Kemungkinan seperti itu. Pak Cepi, kemudian kecelakaan yang sering terjadi adalah pada saat take off dan juga landing. Tapi ini pada saat dia di atas ketinggian sekian puluh ribu begitu ya Pak, 30.000. Nah, apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya Pak? Ya. Take off dan landing adalah the most critical. Ya, kenapa? Karena take off pada waktu itu dia berada dalam keadaan diam. Untuk take off dia menggunakan full power, semua kekuatan engine di situ. Jadi dari nol untuk dia take off. Ya. Landing begitu juga. Landing itu dia harus turun dengan kondisi apapun, dia harus turun karena pesawat nggak mungkin di atas terus kan. Jadi kalau dia terjadi apapun gangguan atau apa aja yang dia tidak punya alternatif lain selain dia harus landing. Ya, ada cuaca, ada segala macam. Itu dia menjadi the most critical. Ya. Tetapi di ketinggian bisa juga terjadi. Jadi seperti tadi. Sekarang kita berada di persimpangan jalan antara pilot with flying skill dengan pilot yang dikatakan sebagai the button pusher. The button pusher artinya adalah mereka memang punya skill yang terampil, sangat terampil dengan alat-alat yang canggih. Ya, kita pernah dengar mengenai computer geek misalnya, ya, orang-orang yang memang kecanduan komputer, anak-anak yang main video game. Jadi kembali ke si pilot sender itu mengatakan, sekarang ini generasi orang-orang para pilot yang pernah terbang dengan pesawat manual udah nggak ada lagi. 2011 sudah habis. Karena sudah termanja. The young generation sekarang adalah orang-orang, anak-anak ini yang flying school aja dia udah familiar dengan
automation. Button pusher tadi ya. Button pusher. Nah, mungkin 3 contoh ini bisa saya kasih ilustrasinya sebagai ilustrasi. Air France itu. Karena ada sensor yang terganggu, automatic pilot tidak bekerja dengan baik, dia masuk ke cuaca yang buruk, masuk turbulence. Banting pada satu saat dia mendongak begini, dia harus di recover dengan pilot flying skill. Yang Jadi, punya keterampilan. dia kemampuan. Itu manual, tidak bisa dengan otomatis. Walaupun sudah ada alat pengamannya sebenarnya dengan fly by wire itu. Pada waktu recover inilah dia tidak cukup terlatih sehingga dia recover itu menyebabkan pesawat spiral dive begini. Ya. Ini adalah salah satu Masuk contoh laut. kecelakaan yang terjadi di ketinggian Di ketinggian. Nah, Air France waktu ya, itu. Air France. Oke. Kemudian Turkish Air di Schiphol ya pada tahun yang sama 2009 dia undershoot. Pesawat itu seharusnya kalau ini runway dia garis lintasnya seperti ini. Tapi pada waktu itu dia terlalu rendah dan ini terlambat disadari oleh pilot ya. Disadari terlambat sehingga dia kaget, dia mencoba menaikin ini tetapi sudut dan power yang dia gunakan tidak cukup bagus sehingga juga terjadi stall di situ. Nah, ini yang dikatakan oleh KNKT Prancis dan KNKT Belanda inability pilot. Ya, inability itu karena dia tidak familiar, tidak well trained untuk terbang manual ya, karena dia selama penerbangan dia selalu dengan automation sehingga dia tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk recovery. Pak, ya. Jadi automation addiction, pilot inability, dan itu menyebabkan bahwa recovery dari situasi yang emergency mereka kurang mahir. Terakhir singkat saja mungkin Pak Cepi, bagaimana sebenarnya dengan kondisi yang miris seperti ini? Artinya pilotnya dengan keterampilan menerbangkan yang sudah termanja dengan mesin otomatis begitu ya Pak. Apa yang harus dilakukan sebenarnya Pak? Ini kita berbicara tentang teknologi ya. Teknologi never ending improvement. Dan itu lifetime. Jadi itu yang dikatakan bahwa kita berada di persimpangan jalan. Di satu sisi dia menyempurnakan teknologi yang canggih itu, di sisi lain dia bagaimana menyesuaikan pilot dalam mencermati kemajuan teknologi ini. Nah, inilah sebenarnya yang sekarang masih kontroversi. Kalau ada itu pilot-pilot senior yang mengatakan begitu, pilot-pilot yang sedang operasional dan beberapa kelompok yang mencermati hal ini mengatakan, oh no, kita punya high skill, tapi sekali lagi dia bilang high skill dalam menerbangkan yang automation tadi, yang automation itu. Jadi ini memang masih dalam proses perdebatan yang cukup kontroversi, tetapi sekali lagi teknologi tidak bisa berhenti, dia terus mencemurnakan. Tapi untuk pemahaman kita semua bahwa pilot dari Malaysia Airlines ini berusia 53 tahun, bekerja sejak 1981 dan memiliki jam terbang 18.365 sehingga seharusnya cukup mahir untuk saya tidak meragukan ya, karena negara-negara Commonwealth sekali lagi development dari aviation ya itu platformnya adalah high degree aviation safety ya, Australia, Singapura, Malaysia. Karena Inggris sangat strict dalam terutama di bidang aviation. Kuncinya ya disiplin yang tinggi dan itu terbukti banyak. British Airways ingat dari mau ke Australia kena debu Gunung Galunggung, empat-empatnya mati dan dia bisa mendarat dengan selamat. Berarti seharusnya kalau mesin mati tetap harus bisa mendarat dengan selamat. Dia mencoba misalnya ada prosedur kalau mesin mati ada air start emergency procedure sama. Itu dikerjakan dan karena mereka well trained di simulator, karena mereka strict, karena mereka disiplin pada aturan-aturan yang ada, dia berhasil mempunyai skill yang standar. Dia bisa menyelamatkan sekian ratus orang. Terima kasih Pak Cepi atas perbincangannya pagi ini dan semoga